Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadilatul Rahmi dengan NIM 200211268 ingin menjelaskan rangkuman materi mengenai persediaan. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui apa yang dimaksud dengan persediaan. Persediaan adalah barang yang dipegang oleh perusahaan yang siap untuk dijual kepada pelanggan. Nah, dalam sebuah perusahaan harus penting memiliki sebuah persediaan. Kenapa persediaan sangat penting? Ada beberapa alasan atau tujuan ketika kita memiliki sebuah persediaan. Alasan utamanya yaitu untuk menjaga agar proses produksi dapat berjalan dengan lancar, sehingga dapat menstabilkan produksi ketika kita tidak mendapatkan bahan baku yang akan diproduksi, sedangkan permintaan barang terus bertambah. Oleh karena itulah kita penting dalam menjaga persediaan. Yang kedua, mengambil keuntungan atau mendapatkan diskon. Dalam hal ini, jika ingin mendapatkan keuntungan, bisa menggunakan strategi seperti menyediakan stok ketika harga barang tersebut lebih murah dan menjualnya ketika barang tersebut mengalami kenaikan harga. Selanjutnya adalah mengantisipasi kondisi pasar. Contohnya seperti banyak pada masa pandemi ini barang-barang yang tidak laku dijual di pasaran karena pemerintah menyuruh masyarakatnya untuk social distancing atau berada di rumah saja. Kebanyakan para pengusaha maupun wirausahaan menjual barang dagangannya secara online menggunakan media seperti Gojek, Shopee, Lazada, dan lainnya. Nah, inilah bentuk dari para pengusaha dalam memahami kondisi pasarnya. Selanjutnya adalah terdapat 3 jenis persediaan, yaitu yang pertama adalah bahan baku. Nah, bahan baku ini dijadikan sebagai bahan utama yang dibutuhkan perusahaan dalam proses produksi, yang dijadikan sebagai barang konsumsi yang siap dijual. Yang kedua, barang yang sedang dikerjakan atau dalam proses manufaktur. Nah, persediaan ini disiapkan sebelum barang ini dijual dan dipasarkan atau menjadi barang jadi. Dan yang terakhir yaitu barang jadi. Barang jadi ini barang yang siap dijual dan biasanya disimpan sebagai stok atau persediaan. Selanjutnya, dalam menyediakan persediaan harus seimbang. Jika terlalu banyak akan mengakibatkan kelebihan stok, dan jika terlalu sedikit maka akan berisiko kehilangan pelanggan. Nah, dalam menentukan persediaan dibutuhkan keseimbangan antara tingkat kepuasan konsumen dengan biaya persediaannya. Maka dalam hal ini ada yang dinamakan dengan pengawasan persediaan. Pengawasan persediaan ini berguna untuk perencanaan yang ditentukan tentang apa yang dipesan, kapan waktu pemesanan, berapa banyak yang dipesan, dan berapa banyak biaya persediaannya. Nah, tujuan dari pengawasan persediaan ini yaitu untuk memastikan kecukupan dalam produk, yang dalam hal ini harus memastikan kecukupan persediaan yang tersedia di dalam gudang. Nah, selanjutnya yaitu memastikan investasi pada persediaan minimum. Nah, dengan adanya pengawasan, kita dapat memastikan persediaan pada kondisi yang optimal, sehingga kita dapat memastikan investasinya pada tingkat yang minimal. Investasi yang dimaksud seperti gudang penyimpanan, biaya operasional, tenaga kerja, dan lainnya. Nah, selanjutnya adalah memberikan dasar ilmiah untuk perencanaan bahan baku. Dengan ini, jika ada pengawasan, kita punya catatan data dari stok yang ada di gudang dan berapa banyak yang dibutuhkan. Hal ini dibutuhkan untuk memenuhi permintaan data
ketika kita harus melihat pencatatan data, sehingga kita tahu berapa banyak barang yang dibutuhkan untuk produksi berikutnya. Dan yang terakhir yaitu menjaga persediaan pada batas kebutuhan. Nah, dengan adanya pengawasan, kita dapat menjaga persediaan secukupnya, tidak berlebih maupun tidak kurang. Nah, selanjutnya yaitu tadi saya ada membahas mengenai biaya persediaan, yaitu harus ada keseimbangan antara tingkat kepuasan konsumen dengan biaya persediaannya. Biaya persediaan ini terdiri atas yang pertama adalah penyimpanan persediaan, meliputi biaya sewa gedung, biaya utilitas, biaya listrik, dan lainnya. Yang kedua, biaya pengadaan atau pemesanan. Biaya persediaan ini berguna untuk menentukan supplier, biaya pemesanan survei atau transportasi, biaya pengiriman barang, dan lainnya. Yang ketiga adalah biaya yang terkait kekurangan persediaan, yaitu biaya yang timbul sebagai akibat tidak tersedianya barang pada waktu yang diperlukan. Nah, selanjutnya yaitu dalam persediaan ada metode-metode pendekatan perhitungan persediaan. Yaitu yang pertama adalah Economy Order Quantity atau biasa disingkat dengan EOQ. Yang kedua, Production Order Quantity atau POQ. Dan yang terakhir, Quantity Discount Model. Terdapat asumsi dari EOQ yaitu jumlah kebutuhan bahan baku dapat ditentukan secara pasti dan stabil untuk pada periode tertentu, dan harga bahan baku cenderung konstan selama periode tertentu. Yang kedua, Production Order Quantity atau POQ yang dapat digunakan dalam dua situasi, seperti persediaan terus mengalir atau menumpuk setelah jangka waktu tertentu dan saat barang yang diproduksi dan dijual secara bersama. Yang ketiga, Quantity Discount Model diartikan sebagai harga yang dikurangi karena barang yang dibeli dalam jumlah yang besar. Nah, dengan bertambahnya diskon, maka menjadikan kuantitas biaya produk menjadi turun. Namun, biaya penyimpanannya akan meningkat karena jumlah pemesanannya yang lebih besar. Nah, selanjutnya yaitu dalam sebuah persediaan ada yang dikenal dengan istilah seperti standarisasi, penyederhanaan, analisis nilai, dan just in time. Standarisasi yaitu memproduksi variasi produksi secara maksimal dari bahan baku, peralatan ke proses yang minimal, dengan keuntungan mempunyai banyak waktu untuk membuat desain baru, memperbaiki kualitas desain sebelumnya, serta menjadikan alokasi sumber daya yang baik. Selanjutnya yaitu mengenai penyederhanaan. Penyederhanaan ini merupakan proses yang mengurangi jenis atau varian dari produk yang dihasilkan. Dengan keuntungan bisa mengurangi biaya operasional dan bahaya perusahaan, dan menghasilkan pengawasan biaya produksi yang lebih rendah dan mengurangi harga-harga pokoknya. Selanjutnya adalah analisis nilai. Analisis nilai ini difokuskan pada penambahan biaya. Nilai yang dimaksud itu yaitu hubungan antara apa yang diinginkan seseorang dan berapa kesanggupan seseorang dalam membayar sesuatu, dan tentunya berdasarkan kemampuan mereka. Analisis nilai ini berguna untuk mengidentifikasi apa saja fungsi dari nilai tersebut, menjadikan dua barang yang berbeda dengan menjadikan fungsinya yang sama tetapi harga yang ditawarkan lebih murah. Dan yang terakhir yaitu kita mengenal dengan just in time. Just in time ini diartikan sebagai tepat waktu, yang merupakan bahan baku yang tepat datang pada saat dibutuhkan, sehingga dapat menghemat dan meniadakan biaya persediaan atau penyimpanan barang. Nah, just in time ini berguna untuk
mengurangi biaya tenaga kerja, menunda jadwal produksi, menunda pemborosan barang yang rusak, dan meningkatkan pengendalian mutu. Nah, sekian rangkuman materi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.